Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku pembimbing. Saya, Indra Oktantia, mahasiswa koas angkatan 37, akan mempresentasikan jurnal dental radiologi yang berjudul Rekonstruksi 3 Dimensi dan Prediksi Bedah Sialolit. Jurnal ini membahas mengenai laporan kasus seorang pasien laki-laki kulit putih berusia 35 tahun yang mengalami sialolitiasis. Umumnya, sialolit sering ditemui pada usia dan jenis kelamin seperti pada kasus, yaitu pada usia dekade keempat hingga keenam kehidupan dan lebih sering dijumpai pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pada kasus ini, sialolit terjadi pada individu kulit putih, namun tidak ada predileksi ras tertentu terhadap angka kejadian sialolit. Laporan kasus ini menjelaskan pasien datang dengan keluhan nyeri di regio submandibula dan adanya sekresi pus dari bawah lidah. Adanya keluhan nyeri tersebut dapat ditemui pada kasus sialolit submandibula, namun umumnya rasa nyeri tersebut meningkat pada saat makan. Keluhan lain berupa sekresi pus dari bawah lidah hanya dapat terjadi jika ada infeksi yang menyebabkan pus keluar dari orifis ductus. Pada kasus tidak dilaporkan adanya temuan ekstraoral, namun pada umumnya terjadi pembengkakan kelenjar saliva submandibula yang terasa keras dan sakit saat dipalpasi. Pemeriksaan intraoral pada kasus ditemukan adanya sekresi purulen dari lingual caruncle dengan volume yang sedikit meningkat. Pada pemeriksaan intraoral, kasus sialolit umumnya menunjukkan pembengkakan, lesi berupa nodul yang terabah saat palpasi keras dan dapat digerakkan, serta adanya penurunan atau bahkan tidak adanya aliran saliva sama sekali. Namun, pada laporan kasus ditemukan sekresi purulen dari lingual caruncle dan peningkatan volume pus di dalam ductus yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi sialadenitis yang merupakan efek dari sialolitiasis. Berikut adalah hasil foto radiografi panoramik, di mana ditemukan lesi radiopak homogen superimpos dengan korpus mandibula kiri dengan epicenter di inferior border mandibula di bawah apikal gigi 37 dengan perluasan anterior ke apikal akar distal gigi 36, posterior hingga ke daerah angulus mandibula, dan ke inferior hingga kurang lebih 3 mm di bawah inferior border mandibula. Unilateral, single, berukuran panjang kurang lebih 2 cm dan lebar kurang lebih 1 cm, berbatas jelas, berbentuk tidak beraturan, dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan sekitarnya. Berdasarkan pemeriksaan radiografi panoramik yang menunjukkan adanya lesi radiopak homogen superimpos dengan korpus mandibula kiri dengan perluasan ke inferior hingga kurang lebih 3 mm di bawah inferior border mandibula, unilateral, berbatas jelas dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan di sekitarnya, maka suspek radiodiagnosis pada lesi ini adalah sialolit. Lesi dikatakan superimpos dikarenakan menunjukkan densitas yang berbeda, di mana terlihat lebih opak pada bagian lesi yang berada superior dari inferior border mandibula dikarenakan superimposisi dengan korpus mandibula, dibandingkan dengan bagian lesi yang berada di bawah inferior border mandibula. Sialolit diduga berada di dalam kelenjar submandibula dikarenakan lesi berada di korpus mandibula bagian posterior. Ukurannya yang besar yaitu panjang 2 cm dan lebar 1 cm serta bentuknya yang tidak beraturan. Diagnosis banding pada kasus ini adalah osteoma dengan persamaan adanya gambaran radiopak homogen unilateral berbatas jelas di korpus mandibula bagian posterior. Kasus ini tidak didiagnosis osteoma dikarenakan lesi pada kasus terlihat superimpos dengan korpus mandibula, sedangkan osteoma merupakan lesi eksolitik. Selain itu, sialolit tidak menyebabkan efek terhadap tulang di sekitarnya yang ditunjukkan pada foto dengan ketebalan inferior border mandibula yang terlihat sama. Sementara osteoma dapat menyebabkan reaksi tulang sklerotik di dalam tulang konselus dan dekat dengan dasar osteoma. Selain radiografi panoramik, pada kasus juga dilakukan pemeriksaan penunjang lain yaitu pemeriksaan CBCT dan ultrasonografi. Radiografi konvensional saja sudah cukup untuk mendiagnosis lesi seperti pada kasus, namun diperlukan pemeriksaan penunjang lain untuk membantu menetapkan rencana perawatan. CBCT digunakan untuk mengevaluasi lesi dalam gambaran 3 dimensi, mendeteksi posisi sialolit dengan akurat, mengetahui kedekatannya dengan jaringan yang berdekatan, serta sebagai panduan prabedah. Hasil pemeriksaan CBCT menunjukkan gambaran hiperdensitas lesi radio opak yang terpisah dengan mandibula, berbentuk bulat dalam potongan koronal,
oval dalam potongan sagital, dan berbentuk tidak beraturan di potongan aksial, yang berukuran 24,35 dikali 9,35 mm. Pemeriksaan ultrasonografi pada kasus dilakukan untuk melihat keadaan kelenjar saliva karena dari pemeriksaan klinis ada kemungkinan terjadi sialadenitis yang tidak bisa terlihat pada gambaran radiografi panoramik dan CBCT. Hasil pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan adanya peningkatan volume kelenjar saliva submandibula dan dilatasi duktus yang terlihat sebagai gambaran hiperekogenik terbatas sebagian berukuran 1,9 kali 1,1 kali 0,5 cm yang terletak berdekatan dengan regio sublingual. Sialografi tidak diindikasikan pada pasien seperti pada kasus karena sedang mengalami infeksi akut yang dapat menyebabkan infeksinya menyebar ke daerah lain apabila diinjeksikan agen kontras ke dalam duktus. Perawatan sialolitiasis pada kasus dilakukan prosedur bedah dengan reseksi kelenjar saliva submandibula kiri. Reseksi kelenjar dilakukan karena akses intraoral untuk menghilangkan sialolit tidak mungkin dilakukan karena ukurannya yang cukup besar dan lokasinya yang berada di dalam kelenjar submandibula. Selain itu, hasil dari pemeriksaan penunjang yang menunjukkan bahwa telah terjadi infeksi pada kelenjar saliva. Pemeriksaan histopatologis menunjukkan duktus ekskretori yang mengandung material basofilik granular dan area mineralisasi dengan pola deposisi konsentris yang sesuai dengan sialolit. Selain itu, di beberapa area terlihat kelenjar asinus yang digantikan oleh jaringan ikat dengan infiltrat inflamasi limfoplasma yang banyak, adanya material eksogen dengan warna kekuningan dan aspek bias, serta adanya sel-sel raksasa multinukleat menunjukkan bahwa terjadi sialadenitis pada kelenjar saliva. Kontrol dilakukan untuk melihat keadaan patologis setelah perawatan. Pada periode segera setelah prosedur bedah, pasien mengalami parestesia ringan di daerah saraf lingual sehingga dilakukan terapi laser energi rendah. Pada follow-up 15 hari setelah pembedahan, pasien pulih tanpa komplikasi dengan bekas luka yang memuaskan dan tidak mempengaruhi estetika pasien. Pemeriksaan radiografi diperlukan apabila pasien merasakan adanya keluhan dan dari pemeriksaan klinis dicurigai adanya kelainan. Namun, pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan radiografi kembali dikarenakan pada saat follow-up, pasien tidak mengalami adanya keluhan. Rekurensi sialolit terjadi pada sekitar 9% pasien yang dapat terjadi jika bagian distal duktus submandibula yang terdapat sialolit gagal diangkat. Pada laporan kasus ini, tidak diperlukan kontrol lanjutan dikarenakan telah dilakukan pengambilan total seluruh kelenjar saliva submandibula kiri sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya rekurensi. Kesimpulan, radiodiagnosis kasus ini adalah sialolit berdasarkan temuan pada pemeriksaan radiografi panoramik yang menunjukkan bahwa terdapat gambaran radiopak homogen superimpos dengan korpus mandibula kiri dengan perluasan melebihi inferior border mandibula, unilateral, berbatas jelas, dan tidak menyebabkan efek terhadap jaringan di sekitarnya. Sekian pemaparan jurnal dental radiologi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.